Saya Maimun Hadir Murtado, NIM T20191190. Saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang makalah yang berjudul Media Pembelajaran PAI. Dan adapun rekan-rekan saya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran PAI. Kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Di dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pesan. Sedangkan menurut Gerlach dan Eli yang dikutip oleh Azhar Arshad, media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, dan kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Dan sedangkan pengertian pembelajaran, aktivitas penyampaian informasi dari pengajar kepada pelajar. Menurut Azhar menjelaskan bahwa pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Dari pengertian di atas, media dan pembelajaran dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah sesuatu seperti alat, benda, lingkungan, dan lain-lain dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan, khususnya bahan pembelajaran. Sedangkan pengertian PAI sendiri merupakan upaya sadar, terencana, dan menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran Islam dari sumber utamanya yaitu Al-Quran dan Hadis. Tentang jenis media pembelajaran PAI. Jenis media pembelajaran PAI yaitu dibagi menjadi 3. 1. Media visual. Apa yang dimaksud dengan media visual? Yaitu alat sumber belajar yang digunakan untuk mendapatkan informasi khususnya tentang materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan menggunakan indera penglihatan. Dan adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu sebagai berikut. Kelebihannya: 1. Dapat dianalisis dengan mudah. 2. Dapat mengatasi keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. 3. Dapat membangkitkan minat dan keinginan peserta didik. 4. Dapat meningkatkan daya tarik peserta didik dengan menggunakan media visual. 4. Mudah untuk diaplikasikan. 5. Tahan lama sehingga peserta didik dapat mengulang-ulang mata pelajaran yang pernah disajikan dengan media visual. Kekurangannya: 1. Kurang praktis dalam penggunaannya. 2. Hanya berupa gambar dan tulisan sehingga media ini tidak dapat diterapkan untuk anak kebutuhan khusus. 3. Biaya produksi sangat Yaitu media audio. Apa yang dimaksud dengan media audio? Yaitu jenis pembelajaran atau sumber belajar yang memberikan pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan menggunakan pendengaran. Dan adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu sebagai berikut. Kelebihannya: 1. Harganya murah. 2. Mudah dibawa dan dipindahkan sehingga mudah dalam penggunaannya. 3. Materi dapat diputar kembali. 4. Dapat merangsang keaktifan pendengaran peserta didik.
Kekurangannya, satu, media ini bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, sehingga pada hal tertentu juga memerlukan bantuan visual. Dua, karena media audio ini bersifat abstrak sehingga pengertian dan pemahamannya bisa dikontrol dengan kata-kata. Tiga, media ini akan berhasil jika mempunyai kemampuannya bisa berpikir abstrak. Empat, media ini dapat diterapkan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti anak tuna. Yaitu media audiovisual. Apa yang dimaksud dengan media audiovisual? Yaitu pembelajaran atau sumber belajar yang memberikan pesan atau materi pembelajaran yang disampaikan secara menarik dan kreatif, dan diterapkan menggunakan indera penglihatan dan indera pendengaran. Dan adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu sebagai berikut. Kelebihannya, satu, pemakaian tidak terkait dengan waktu, sangat praktis dan menarik. Dua, harganya relatif tidak mahal karena bisa digunakan berkali-kali. Tiga, menghemat waktu. Kekurangannya, satu, jika memutar film terlalu cepat, siswa tidak dapat mengikuti. Dua, untuk media film bingkai, suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Tiga, untuk media seperti televisi tidak bisa dibawa ke mana-mana. Empat, membutuhkan keahlian khusus dalam menyajikan atau membuat audio visual. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran PAI. Abudinata menguatkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pembelajaran PAI. Prinsip-prinsip tersebut adalah: satu, kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kedua, ketepatan dalam memilih media pembelajaran. Pada bagian terdahulu telah dikemukakan bahwa setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi keampuhannya, cara pembuatannya. Yang ketiga, objektivitas. Pemilihan media pembelajaran juga harus berdasarkan prinsip objektivitas, yakni pemilihan media pembelajaran tersebut semata-mata didasarkan subjektivitas. 4. Program pembelajaran. Program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, baik dari segi isinya, strukturnya, dan maupun kedalamannya. 5. Yaitu sasaran program. Sasaran program yang dimaksud adalah peserta didik yang akan menerima informasi melalui media pembelajaran. 6. Situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang ada juga perlu mendapat perhatian di dalam menentukan pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan. Yang ketujuh, kualitas dan teknik. Kualitas dan teknik media pembelajaran yang akan digunakan harus diperhatikan, baik dari segi persyaratannya, keunggulan, dan kualitasnya. 8. Keefektifan dan efisien. Keefektifan adalah sebuah istilah yang berkaitan dengan hasil yang dicapai, sedangkan efisien adalah istilah yang berkaitan dengan proses pencapaian hal tersebut. Dan ada